Apakah Chong Nian dan Mo Daoxian di Akademi Jixia? Su Wuzu bertanya pada lelaki tua itu saat dia berjalan keluar. Ia jawab orang tua itu. Aku mengerti, kata Su Wuzu. Melihat Su Wuzu seperti ini, Yu Feng tidak tahu keputusan apa yang dibuat Su Wuzu, dan dia dengan cepat berkata meskipun keterampilan medis Anda kuat, Anda mungkin tidak dapat membantunya. Yang paling penting adalah, Akademi Jixia juga ingin masuk. Kalau begitu masuklah, Su Wuzu menjawab Yu Feng. Kalimat ini membuat Yu Feng dan Dai Yaoyao tercengang. Apa kata-kata ini masuk saja di mana kamu saat Jixia Academy? Ini adalah tanah suci, di atas Taoisme. Apakah ini tempat untuk menerobos? Di dunia, kecuali Choge, siapa yang bisa langsung masuk ke dalamnya? Siapa yang berani langsung masuk ke dalamnya? Bahkan Mo Daoxian tidak bisa langsung masuk. Kamu mungkin tidak tahu status Akademi Jixia, dan kamu tidak tahu situasinya. Aku akan memberitahumu secara detail. Yu Feng merasa bahwa Su Wuzu mungkin tidak mengerti Akademi Jixia. Tidak perlu Su Wuzu menjawab, saya bukan lagi pemuda di Linan itu. Yu Feng semakin marah, berpikir bahwa meskipun kekuatanmu lebih kuat dari Linan. Tetapi jika Anda cukup kuat, Anda akan membengkak ke titik ini. Anda pergi ke Akademi Jixia, percaya atau tidak, mereka akan membunuh Anda secara langsung. Akademi Jixia, ada banyak orang yang bisa membunuhmu. Selain itu, Anda dan Akademi Jixia sudah dalam konflik. Meskipun si idiot buku tidak secara eksplisit mengatakan bahwa dia adalah keturunan Akademi Jixia, semua orang sudah menganggapnya sebagai keturunan. Kutu buku ingin membunuhmu di Linan, tetapi jika kamu pergi ke pintu saat ini, selama dia memberi petunjuk, beberapa orang akan membunuhmu. Akademi Jixia bukan Jicheng. Yu Feng ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat Su Wuzu mengabaikannya sama sekali. Orang-orang telah pergi ke Akademi Jixia. Dia gila, Yu Feng berkata kepada Dai Yaoyao, setrum dia dan biarkan. Dia diam. Dai Yaoyao melirik Yu Feng, mengabaikan Yu Feng dan berkata kepada lelaki tua itu, pikirkan cara untuk mengirim pesan ke Mo Daoxian, mengatakan bahwa Su Wuzu akan dengan paksa memasuki Akademi Jixia. Ketika si Mei mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan muda terlalu berbahaya untuk melakukan ini, lebih baik hentikan dia. Mengapa menghentikannya? Dai Yaoyao berkata melihat si Mei yang memiliki ekspresi khawatir di wajahnya, dia tidak bodoh, jadi dia tidak akan mati. Bodoh tidak bodoh, tapi Akademi Jixia, bagaimana dia bisa main-main? Di hadapan kekuatan absolut, tidak peduli seberapa pintar itu, jawab Yu Feng. Dai Yaoyao tidak menjawab, Yu Feng benar. Tapi, mengapa dia memblokir pilihan orang lain? Yu Feng melihat bahwa Dai Yaoyao tidak berniat menghentikannya, dan dia melihat ke belakang Su Wuzu yang akan menghilang. Orang ini sangat impulsif. Jika kamu peduli, kamu tidak akan begitu kacau. Langkah Su Wuzu cepat, dan dia berjalan menuju tempat buku Tao itu berada. Awalnya berpikir untuk datang ke Jicheng, saya tidak terburu-buru untuk melihat Qin Kingmu dalam beberapa hari terakhir. Tapi tidak perlu memikirkan hal lain sekarang karena kamu merindukannya, maka pergilah menemuinya. Mungkinkah karena kekuatan Akademi Jixia, dia menghentikan langkahnya? Hanya berharap itu tidak terlalu buruk untuknya. Kitab Taoisme luar biasa, tertanam di bumi. Ada sebuah pintu di kitab Taoisme, jadi sebuah pintu yang tinggi dan megah berdiri di tepi kitab Taoisme. Pintunya indah, dan ada karakter jalan lain, yang menghubungkan pintu dan dunia luar. Pada saat ini, di depan pintu ini, berdiri seorang pria muda. Anak laki-laki itu datang dan berjalan langsung ke pintu. Para murid yang menjaga pintu merasa bahwa Su Wuzu tidak dikenal. Tepat ketika dia akan meminta tanda murid kepada Su Wuzu untuk membuktikan identitasnya, dia mendengar pemuda itu mengambil inisiatif untuk berkata, teman sekelas ini, saya ingin menemukan Tuan Chong Nian, tolong pimpin.
Murid yang berdiri di depan pintu terkejut dan berkata, apakah Anda mencari Tuan Chongnian? Ini sedikit mendesak, tolong tunjukkan jalan. Terima kasih, kata Su Wuzu dengan sopan kepada muridnya. Apakah Anda murid Tuan Chongnian? Murid penjaga gerbang jauh lebih sopan kepada Su Wuzu, dan murid-murid Konfusianisme Agung dianggap bangsawan di Akademi Jixia. Ini lebih mulia dari ini. Su Wuzu mengira aku adalah tuannya. Kalimat ini membuat penjaga gerbang takjub, dan ekspresi pada ekspresi Su Wuzu menjadi semakin hormat. Identitas yang lebih terhormat daripada seorang murid, seharusnya keturunan Tuan Chongnian. Tuan Chongnian benar-benar merekrut keturunan kali ini. Status keturunan Konfusianisme Agung dianggap sebagai orang-orang kelas atas di Akademi Jixia, dan itu lebih mulia daripada banyak penatua. Murid ini tidak pernah berpikir bahwa Su Wuzu akan berani membohonginya. Di Akademi Jixia, siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Aku akan membawamu masuk sekarang. Penjaga gerbang dengan hormat memimpin di depan, dan tidak meminta tanda kepada Su Wuzu. Dai Yaoyao dan Yu Feng mengikuti, hanya untuk melihat Su Wuzu memasuki Akademi Jixia, yang membuat mereka saling memandang. Apa-apaan ini? Bagaimana Anda melihat murid itu? Dengan hormat menyambut Su Wuzu. Baik Dai Yaoyao dan Yu Feng berpikir bahwa Su Wuzu akan masuk ke Akademi Jixia. Akademi Jixia sangat mudah untuk dimasuki. Apakah kita ingin mencobanya? Dao Shu, aku juga ingin masuk dan melihat-lihat. Yu Feng bertanya pada Dai Yaoyao. Dai Yaoyao melirik Yu Feng, terlalu malas untuk memperhatikan orang ini. Ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa Jijiu telah merekrut seorang murid perempuan. Apakah dia tahu di mana dia sekarang? Su Wuzu bertanya kepada murid yang memimpin jalan. Murid yang memimpin jalan berkata, kamu mengatakan Qin King Mou, saudaraku, kamu mungkin tidak tahu bahwa dia baru saja kembali, dia telah dihapus, sayangnya, sayang sekali. Murid yang memimpin jalan jelas mengagumi Qin King Mou, dan ketika dia berbicara tentang dia, dia tampak menyesal. Apakah kamu tahu di mana dia? Su Wuzu bertanya kepada muridnya. Di tengah-tengah kitab Tao, berjalan langsung di sepanjang gerbang, ada taman bambu, di mana dia tinggal. Jawab murid itu. Bisakah saya menyusahkan teman sekelas saya dan memberitahu saya, mengatakan bahwa Zhao Hao telah tiba di Akademi Jixia, dan saya berharap dia akan melihatnya di Zuyuan, kata Su Wuzu kepada murid-muridnya. Kakak akan pergi ke Zuyuan? Dia bertanya-tanya, tidak semua orang bisa menginjakan kaki di sana. Su Wuzu berkata, bantu aku dengan kata-kata. Murid itu terkejut, tetapi memikirkan identitas penerus Konfusianisme yang hebat dari pihak lain. Dia merasa konyol lagi, hanya ada sedikit tempat yang tidak bisa dikunjungi oleh Akademi Jixia. Meskipun dia bertanya-tanya mengapa Su Wuzu pergi ke Zuyuan, murid yang ingin menyenangkannya dengan cepat berkata dengan hormat, kakak senior, jangan khawatir, saya pasti akan membawa kata-kata itu kepada Tuan Chongnian. Su Wuzu tersenyum padanya dan berkata, terima kasih, teman-teman sekelas. Jika kamu tidak bahagia di Akademi Jixia di masa depan, datanglah padaku. Kalimat ini membuat muridnya sangat gembira. Saya sekarang telah memeluk paha seorang keturunan Konfusianisme yang agung. Hahaha, saya tidak percaya bahwa dia juga dapat dipindahkan dari waktu ke waktu. Su Wuzu memikirkan Zuyuan dan berjalan lurus, dan juga mengamati buku ini di jalan. Buku itu benar-benar luar biasa. Setiap kata menguraikan gambaran keindahan. Paviliun dan paviliun, mata air jernih dan air mengalir, awan dan awan dapat dilihat di mana-mana. Sepanjang jalan, Su Wuzu juga bertemu banyak murid Akademi Jixia. Tetapi ada banyak murid Akademi Jixia, siapa yang bisa mengenali Su Wuzu?